Halo semuanya, perkenalkan namaku Resepia Syarasyan dengan NPM 221063102016. Di sini, aku akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Biasanya untuk kecerdasan buatan ini diterapkan di aplikasi umum seperti games, terjemahan bahasa, ekspresi sistem, hingga robotik. Artificial intelligence ini juga pertama kali mencuat sejak dimulainya perkembangan komputer digital di tahun 1940. Istilah artificial intelligence sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang berupa proses intelektual yang menjadi karakteristik manusia. Karakteristik tersebut meliputi kemampuan untuk benar, menemukan makna, meregenerasi, hingga belajar dari pengalaman masa lalu. Sejak pengembangan komputer digital pada tahun 1940-an memperlihatkan bahwa komputer dapat diprogram untuk melakukan tugas yang sangat kompleks dengan sangat baik. Nah, meskipun terus mengalami kemajuan dan perkembangan dalam kecepatan prosesnya dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat membandingi fleksibilitas manusia dalam dominan yang lebih luas. Artificial intelligence sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama, anti-silicon buatan konvensional dan anti-silicon kompusional. Kecerdasan buatan konvensional itu melibatkan metode yang kini diklasifikasikan sebagai pembelajaran media yang ditandai dengan analisis statistika. Sedangkan kalau kecerdasan komputasional itu kecerdasan yang dibuat dan melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif. Peranan artificial intelligence ini tuh tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Peranannya itu seperti di virtual reality, teknologi mobil pintar, asisten virtual seperti yang ada di Google. Ketika kita susah untuk mencari hal yang ingin kita cari dengan cara diketik, tapi kita sudah bisa melakukannya dengan fitur suara. Lalu juga ada aplikasi streaming, di mana artificial intelligence ini tuh memunculkan lagu atau film yang sesuai dengan selera kita. Jadi kita tidak perlu mencari film atau lagu-lagu yang menurut kita itu selera kita sendiri. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah iklan dari dimana seperti yang kita ketahui, iklan dari sudah sering bermunculan dimanapun, seperti di platform YouTube, di Google saat kita sedang mencari informasi, ataupun di berbagai platform-platform lainnya. Iklan daring itu termasuk penggunaan teknologi dari artificial intelligence. Manfaat dari artificial intelligence itu yang pertama juga mengoptimalisasi pekerjaan, meminimalisasi kesalahan, dan juga menunjang proses pembelajaran. Yang kedua ada blockchain, yaitu kumpulan dari berbagai catatan data yang diolah atau diproses oleh sebuah kumpulan komputer yang di dalamnya tidak terkandung satu atau sama sekali entitas apapun. Sekumpulan big data atau catatan data tersebut diberikan sebuah pengamanan dan diikat menjadi satu dengan memanfaatkan penerapan prinsip dari jaringan yang terdapat di dalamnya pun tidak memiliki otoritas atau kewenangan yang berpusat, karena blockchain hanya berisi berbagai catatan yang berbentuk seperti layanan buku catatan yang sangat besar. Walaupun buku besar tersebut dapat dibagikan, namun isi dalam buku tersebut tidak akan pernah berubah. Selain itu, keseluruhan informasi yang terkandung dalam buku besar tersebut dapat dilihat dan diakses siapapun sekadar melihatnya saja. Blockchain sendiri itu memiliki 3 asas dalam pelaksanaannya dan juga sifat-sifatnya. Yang pertama, ada asas desentralisasi. Jika kita mempunyai entitas yang bersifat pusat, di mana kita dapat menyimpan semua data yang kita punya, di samping itu juga kita dapat berinteraksi dengan entitas tersebut. Namun perlu kita juga ketahui bahwa hanya berinteraksi saja dengan entitas tersebut, karena dan kita berinteraksi itu mempermudah kita untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan. Yang kedua ada asas transparansi, di mana asas ini membuat sebagian orang merasa salah paham, karena sebagian orang mengira kalau blockchain akan memberikan mereka privasi, sedangkan sebagian lagi melihat kalau blockchain itu memberikan transparansi. Kenapa demikian? Karena sebuah identitas
seseorang akan dapat otomatis disembunyikan dengan blockchain dengan menggunakan cara keep-top yang lebih rumit atau lebih kompleks. Selain itu, data yang dimuat hanyalah data alamat publik yang orang tersebut punya. Contohnya, seperti kita. Ketika kita mencoba untuk melihat transaksi orang lain, kita tidak bisa melihat nama asli mereka. Kita hanya bisa melihat atau kita hanya bisa memberikan kumpulan huruf acak yang dipadu dengan angka atau huruf balok yang ditentukan atau tidak berbentuk. Intinya adalah asas transparan ini hanya bisa membantu kita melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita tidak bisa mengetahui identitas asli dari orang tersebut. Dan yang terakhir adalah asas keabadian dan kekekalan. Dalam konteks mereka, kekekalan dan keabadian itu memiliki arti bahwa apabila sudah ada data yang terinput atau masuk ke database, maka data tersebut sudah tidak bisa dilenyapkan atau dirusak, apalagi dihapus. Seperti adanya asas ini juga harus tentunya meletakkan perhatian yang ekstra dalam memasukkan data ke blockchain. Mengapa sih harus diciptakannya asas keabadian atau kekekalan di blockchain? Karena banyak sekali aksi penggelapan dana yang dapat disingkirkan apabila terlalu banyak orang yang mengetahui bahwa tidak bisa mengubah isi buku keuangan dan iseng bermain dengan akun-akun perusahaan. Hal ini akhirnya menggunakan fungsi hak kriptografis. Secara simpel, fungsi hak kriptografis ini diartikan dengan tindakan hashing yang berarti mengambil string input yang panjang yang tidak ditentukan dan memberikan output yang panjang yang cenderung sama. Blockchain itu memiliki cara kerjanya sendiri. Seperti cara yang pertama itu, cara kerja blockchain itu diawali dengan seseorang yang memberikan sejumlah Bitcoin. Setelahnya itu akan terjadi proses transaksi. Proses transaksi tersebut akan dipindahkan melalui jaringan komputer yang dipasang menggunakan metode peer-to-peer yang tentunya tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya itu, jaringan komputer tadi lalu menuntaskan sebuah perasaan atau persamaan yang berfungsi buat mengkonfirmasi validitas beserta transaksinya. Sesudahnya itu, transaksi tersebut dikonfirmasi menjadi transaksi yang sah. Proses selanjutnya itu adalah transaksi tersebut akan dikelompokkan bersama dengan sebuah blok. Kumpulan blok ini yang selanjutnya akan disatukan menjadi satu dan akan direkap untuk dijadikan sebuah catatan yang berisi riwayat panjang mengenai transaksi tersebut yang bersifat permanen yang jelas tidak bisa diubah setelahnya transaksi selesai. Bitcoin sendiri juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu kualitas keamanan datanya terjamin. Jadi kita tidak perlu takut kalau data kita akan bocor karena Bitcoin itu yang tadi memiliki kartografis yang sangat kompleks. Yang kedua itu menggunakan lebih banyak sistem transparan. Di mana ini terbukti di saat kita sedang melihat proses transaksi yang berlangsung, akses publik itu dapat dilihat oleh semua pihak tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Yang ketiga ada kualitas audit yang jauh lebih baik. Yang keempat adalah mencegah adanya kemungkinan biaya middleman. Selanjutnya ada pemanfaatan blockchain, di mana pemanfaatan blockchain ini memberikan rasa aman dan rasa nyaman untuk kita bertransaksi karena blockchain ini memiliki asas transparansi yang dimana digunakan untuk meminimalisir terjadinya penggelapan dana oleh oknum-oknum tertentu. Oke, selanjutnya itu ada cloud computing. Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Dengan penggunaan konsep ini, maka semua keperluan seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data di komputer itu bisa digunakan dengan lebih mudah berbekal koneksi internet. Contoh dari cloud computing itu seperti layanan penyimpanan seperti Google Drive dan layanan pengolahan kata seperti Google Docs. Kedua layanan tersebut Anda bisa menyimpan dan mengakses data melalui internet dengan sangat mudah. Konsep dari cloud computing juga bisa digunakan secara khusus oleh perusahaan untuk kebutuhan internal. Salah satunya itu fungsi untuk menyimpan serta mengakses data atau mengolah data yang biasanya mengandalkan sebuah data center, baik untuk pengolahan secara pribadi atau menggunakan pihak ketiga. Cloud computing sendiri itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menawarkan kegunaan skalabilitas. Ketika suatu perusahaan atau perorangan memiliki data yang lebih besar dan kapasitas memorinya itu tidak memadai, maka diperlukannya penambahan penyimpanan. Tapi berbeda jika kita menggunakan cloud computing, di mana ketentuan tersebut itu tidak diperlukan karena kita bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan kita serta kemampuan komputer lain dengan lebih praktis. Dalam hal ini kita bisa memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai dengan penyediaan cloud computing yang digunakan.
Fungsi kedua itu memudahkan akses data. Dengan layanan berbasis cloud ini, kita bisa menyimpan dan mengakses file secara online kapan saja dan di mana saja. Tentu setiap file yang kita miliki akan senantiasa tersedia ketika perangkat yang kita butuhkan terhubung dengan internet. Dan yang terakhir adalah menentukan kolaborasi. Fungsi lain dari cloud computing itu adalah memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data yang kita berikan, kolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan tentu bisa digunakan dengan mudah. Misalnya jika kita dan rekan kerja kita itu menggunakan CodeSheet sebagai platform untuk mengedit dan mengerjakan sebuah dokumen. Dengan layanan cloud computing, rekan kerja kita juga bisa melakukan editan dengan platform yang sama di lokasi yang berbeda. Tidak hanya itu, penggunaan pada dokumen tersebut secara otomatis akan tersimpan dan bisa dilihat secara real time dimanapun dan kapanpun. Dalam hal ini juga masing-masing individu nantinya akan mendapatkan versi terkini dari dokumen yang dikerjakan. Cloud computing sendiri selain memiliki fungsi atau manfaat, kemudian juga memiliki tantangan. Tantangan tersendiri yang pertama, keharusan selalu terhubung dengan internet. Jadi jika kita tidak terhubung atau perangkat kita tidak terhubung dengan internet, maka semua data atau semua dokumen yang kita ingin lihat itu tidak bisa kita lihat karena tidak terhubung dengan internet. Yang kedua, terus ada kendala dengan downtime. Yang ketiga juga ancaman keamanan data. Dan yang terakhir adalah kesulitan migrasi data atau pemindahan data. Demikian penjelasan tentang computing atau cloud computing. Pembahasan terakhir itu ada data analitik. Data analitik adalah salah satu bentuk dari bisnis intelijen. Artinya data ini digunakan organisasi untuk memecahkan masalah atau tantangan tersebut. Secara rinci, data analitik adalah suatu ilmu untuk menganalisis data, mencari informasi komponen yang bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Data analitik juga membantu kita untuk mengevaluasi masa lalu dan memprediksi tren yang akan terjadi di masa depan. Data analitik itu sangat penting untuk sebuah perusahaan karena data analitik itu mampu meningkatkan hasil keputusan bisnis, menjadikan proses penarikan dan analisis data menjadi lebih cepat, sehingga penyederhanaan informasi agar lebih mudah diterima oleh stakeholder. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan maskapai penerbangan ingin memprioritaskan pelanggan dan tren pasar yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki jutaan data yang besar dan menawarkan bisnis intelijen. Jika dibiarkan, tumpukan data tersebut tidak akan menghasilkan peningkatan apapun. Pihak perusahaan melakukan inisiatif berbasis data yang dapat meningkatkan operasi maskapai. Hal ini mereka mendapatkan berbagai manfaat. Yang pertama ada mendesain pesawat lebih cerdas. Big data membantu maskapai melakukan perawatan pesawat yang lebih baik, mulai dari menganalisis efisiensi bahan bakar setiap perjalanan hingga data untuk mengukur kecepatan dan suhunya. Dan juga penerbangan menjadi lebih aman. Dengan banyaknya data tentang insiden-insiden penerbangan, sebisa mungkin regulator dapat meningkatkan keselamatan dengan cara menganalisis masalah-masalah yang mungkin timbul selama penerbangan agar bisa segera meminimalkan resikonya. Yang terakhir, pelayanan meningkat. Adanya proses pengumpulan data pelanggan. Mencari data analisis dapat memperoleh informasi yang berguna untuk meningkatkan operasi, efisiensi, dan layanan. Data analitik juga memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama itu mendefinisikan pernyataan yang tepat. Pertama, kita perlu menentukan tujuan sejelas mungkin hingga sampai ke akar permasalahan. Kita juga harus meluangkan waktu untuk memikirkan permasalahan bisnis yang harus kita selesaikan di situ. Setelah itu kita juga harus membuat serangkaian pernyataan secara struktur yang perlu kita jawab. Misalnya, perusahaan kita ingin meluncurkan sebuah produk, maka kita harus menganalisis produk apa yang cocok untuk diproduksi dan di mana produksi yang akan kita jual dan sebagainya. Yang kedua itu mengumpulkan data. Setelah kita mengidentifikasikan dan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, kita juga harus mengumpulkan data dan mencari tahu data yang mana yang paling sesuai dengan bisnis yang kita sedang lakukan. Data yang didapat bisa berupa dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Pengumpulan data juga bisa kita lakukan dengan berbagai cara seperti memantau media sosial, melakukan survei, atau menganalisis website. Yang ketiga adalah membersihkan data. Data yang sudah kita kumpulkan itu adalah data dengan format yang mentah. Artinya, data tersebut belum kita organisir dan belum kita periksa kesalahannya. Perlu dilakukan pembersihan data atau data cleaning agar dapat memudah kita untuk menganalisis data yang kita punya. Pembersihan data juga mencakup menghapus kesalahan, duplikat, outlier, dan membuat atau menghapus data yang tidak sesuai dengan bisnis yang kita punya. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Jika data yang kita punya sudah bersih dan rapi,
Selanjutnya dan langkah terakhir harus kita analisis, di mana beberapa jenis analisis data seperti analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Maka ini menjadi proses awal untuk memutuskan bagaimana data akan ditindaklanjuti dan strategi apa yang akan kita susun. Data analitik tersendiri itu juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada deskriptif analitik. Deskriptif analitik itu adalah jenis analitik yang paling sederhana dan menjadi fondasi jenis analitik lainnya. Analitik ini juga memungkinkan kita untuk menarik data mentah lalu kita ringkas dan menjelaskan apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Penjelasan deskriptif ini juga cocok untuk menjadi visualisasi data untuk kemudian akan disampaikan kepada stakeholder. Sebab grafik, bagan, dan peta dapat menunjukkan tren penurunan serta lonjakan dengan cara mudah dan dapat dimengerti. Sederhananya itu adalah deskripsi analitik itu menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Sebagai contohnya ya, bayangkan jika kita sedang menganalisis bisnis pakaian dan menemukan bahwa produk selalu mengalami peningkatan berjualan secara signifikan. Analisis ini menjelaskan pada bulan apa kenaikan tersebut terjadi dan bagaimana dan apa faktor yang membuat barang atau produk kita itu naik di bulan tertentu. Kedua ada diagnostik analitik. Diagnostik analitik ini juga proses penelitian data untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa dan mengapa hal itu bisa terjadi. Jenis analitik ini biasanya menggunakan teknik penelusuran, penemuan data, dan pengalian data. Diagnostik analitik ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi, sekaligus berguna untuk menemukan akar permasalahan suatu organisasi. Seperti contoh yang disebutkan tadi, setelah menganalisis data demografis, kamu bisa menemukan bahwa rata-rata usia yang cocok memakai pakaian tersebut itu berkisaran 13-18 tahun. Namun faktanya customer yang membeli pakaianmu itu berusia 25 hingga 32 tahun. Data sesuai itu, data analisis survei tersebut mengungkap bahwa ternyata mereka membeli pakaian untuk anak, keponakan, hingga adiknya. Ya, ada prediktif analitik. Prediktif analitik ini digunakan untuk memprediksi tren atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan dan menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Analitik ini digunakan untuk menganalisis data histori diimbangi dengan tren industri yang sedang terjadi. Misalnya, kita mendapatkan data bahwa bisnis penjualan pakaian menjual di bulan April, Mei, dan Juni. Bulan tersebut dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, kamu bisa memprediksi tahun depan penjualan pakaian juga akan meningkat di bulan-bulan mendekati Idul Fitri, sejalan dengan peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir adalah preskriptif analitik. Preskriptif analitik ini memperhitung seluruh faktor yang mungkin akan terjadi dalam skenario bisnis dan menyarankan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Jenis analitik ini sangat berguna dalam membuat keputusan berbasis data. Singkatnya, preskriptif analitik menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Contohnya seperti bisnis pakaian tadi. Tim data analitik harus memikirkan apa yang akan kita ambil dengan tren peningkatan musiman ini, menginginkan untuk menjalankan tren A atau B, testing dengan 2 iklan yang difokuskan untuk remaja dan orang tua, atau perusahaan hanya perlu meningkatkan marketing bertema hari raya keagamaan lainnya. Nantinya data yang diperoleh dari keputusan yang dibuat bisa diterapkan dalam pengambilan data di masa depan. Usai sudah pembahasan kita tentang artificial intelligence, blockchain, cloud computing, hingga data analitik. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah perkataan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.